Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bilangan bulat. Oke, nah Ibu perlihatkan dulu peta dunia ya anak-anak ya. Di peta dunia ini ada 5 benua, benua Australia, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Amerika. Kemudian tampak oleh kita, di sini ada garis-garis ya anak-anak ya. Ada garis lurus, miring. Nah, ini adalah garis-garis batas. Kemudian di setiap garis-garis batas ini, di paling bawah ini ada keterangan bilangan-bilangan. Ada bilangan negatif, negatif 3, negatif 1, ada bilangan 0, ada bilangan positif 4, ada bilangan positif 7, dan yang lainnya. Ini apa artinya ya anak-anak ya? Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, ini salah satu penerapan bilangan bulat anak-anak. Jadi, kalian amati lagi di peta dunia ini. Nah, ternyata bilangan-bilangan yang tertulis negatif, 0, dan positif anak-anak, ini menjadi bilangan-bilangan sebagai penentu waktu di setiap tempat-tempat di seluruh dunia. Jadi, ada kesepakatan internasional bahwa waktu yang ada pada daerah ini, GMT ya, Greenwich Mean Time ya, ini adalah daerah dengan bilangan 0. Nah, kemudian ini menjelaskan tentang waktu, acuannya ada di GMT ini ya, daerah-daerah di sini anak-anak ya. Ini diberi keterangan 0. Kemudian, daerah-daerah yang ada di kanannya daerah GMT ini ya, di daerah kanan ini waktunya akan bertambah secara terpola ya, bertambah 1 jam, bertambah 2 jam, bertambah 3 jam, dan seterusnya. Sedangkan daerah-daerah yang ada di sebelah kirinya GMT ya, maka waktunya akan berkurang dengan pola berkurang 1 jam, berkurang 2 jam, berkurang 3 jam, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalkan anak-anak di daerah GMT ini kan Inggris ada di sini ya. Misalkan di sini pukul 00.00 anak-anak ya. Kita cek di Jakarta misalkan ini ya. Ini Jakarta kan di sini ya anak-anak ya. Ini Pulau Jawa ada di negara Indonesia. Tempatnya di sini. Nah, keterangan waktunya bertambah 7 dari daerah yang ada di Inggris tadi. Inggris ada di posisi daerah di sini. Inggris pukul 00.00. Berarti di Jakarta itu selisih waktunya adalah 7 jam. Di Jakarta waktu menunjukkan pukul 7.00. Itu salah satu contohnya anak-anak. Ya. Baik. Selanjutnya, sekarang bilangan-bilangan sebagai acuan zona waktu dunia ini anak-anak, Ibu akan tuliskan dalam garis bilangan. Jadi ini ada garis bilangan ya, ada panah ke kanan dan ada panah ke kiri. Kemudian bilangan negatif 0 dan positif ini Ibu taruh di sini. Nah, ini namanya adalah garis bilangan anak-anak. Nanti dengan garis bilangan ini, kita akan lebih memahami tentang bilangan bulat. Oke, selanjutnya anak-anak. Kita akan pelajari bilangan bulat pada garis bilangan. Ya, ini garis bilangannya Ibu jelaskan kembali. Nah, garis bilangan ini Ibu tuliskan dalam bentuk lain, ya, sama ya anak-anak ya. Kalian amati ada garis bilangan
Di bagian kiri dan kanan ada tanda panah. Ini artinya bisa dan seterusnya, anak-anak. Setelah bilangan 5, di sini adalah 6, 7, dan seterusnya. Ini artinya bilangan positif ya. 5 itu positif 5, anak-anak. 4 positif 4. Jadi tanda positif boleh dihilangkan. Kemudian di sini setelah negatif 5 itu adalah negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Ini adalah garis bilangan bulat, ya. Sekarang kita amati pembagiannya. Bilangan bulat, nah, terpisahkan oleh bilangan 0. Jadi 0 ini memisahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, ya. Jadi kalian harus paham, 0 itu adalah pemisah bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari 1. Jadi bilangan bulat positif terkecil adalah 1, kemudian terbesarnya tak terbatas, ya, tak terhingga, anak-anak. Karena setelah 5, kita teruskan 6 oleh panah ini, 7, dan seterusnya. Ya, bilangan bulat positif terkecil adalah 1. Bilangan bulat positif itu juga bisa kita sebut dengan istilah bilangan asli, anak-anak. Kemudian, anggota bilangan bulat positif atau bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Titik 3 kali. Oke? Nah, selanjutnya, dari bilangan bulat 0 ke kanan, ke bilangan bulat positif, jika digabungkan, anak-anak, ya, dari 0 ke kanan, gabungan antara 0 dan bilangan bulat positif, itu disebut dengan bilangan cacah, anak-anak. Ya, bilangan cacah itu anggotanya adalah, paling kecil adalah 0. Selanjutnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ingat, 2 ini artinya bilangan positif 2. Oke? Nah, selanjutnya di kirinya 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Anggotanya, nah, bilangan bulat negatif, anak-anak, yang paling besar adalah negatif 1. Kemudian bilangan bulat negatif terkecil ini tak terhingga, mengecil ya. Jadi bisa negatif 1 juta, negatif 2 juta, dan seterusnya. Jadi ini ada titik 3 kali. Perhatikan cara penulisannya, anak-anak. Ya, ini anggota bilangan bulat negatif. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan semua ini. Jadi, anak-anak, anggota bilangan bulat itu kita tuliskan lengkap seperti ini. Nah, dari bilangan bulat negatif, ya, ini bilangan bulat negatif, kemudian 0, kemudian bilangan bulat positif. Dan nilai terkecil bilangan bulat negatif tak terhingga, dan nilai terbesar bilangan bulat untuk bilangan bulat positif juga tak terhingga. Cara penulisannya perhatikan seperti ini. Ini adalah anggota bilangan bulat, ya. Sekarang kalau diberi batasan, misalkan ibu punya tantangan buat kalian. Bilangan bulat antara negatif 3 dan 4, anak-anak. Ya, kalian perhatikan bilangan bulat antara negatif 3 dan 4 ini. Dari negatif 3, antara negatif 3 dan 4. Nah, karena antara berarti, kalian amati. Bilangan bulat antara negatif 3 dan 4 berarti batas negatif 3 dan 4 itu tidak ikut. Bilangan di antaranya ini yang Bu Leli beri kotak oranye ini. Ya. Inilah bilangan-bilangan bulat yang ada di antara negatif 3 dan 4. Yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Itu. Ini kalau bilangan bulat yang terbatas anggotanya. Baik, kita belajar slide selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana membandingkan bilangan bulat?
Untuk mempermudah, Ibu tetap memberikan garis bilangan anak-anak. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Aturannya anak-anak, bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Ya, ini ya Ibu ulang ya, ini patokannya pada saat kalian membandingkan dua bilangan bulat. Lebih besarkah atau lebih kecilkah ya? Jadi aturannya bilangan yang lebih besar itu selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Contoh, kita akan membandingkan ini 7 dan 10 ya, atau positif 7 dan positif 10. 10 anak-anak, posisinya kan di kanannya 7, betul? Baru kita simpulkan, nah 10 itu lebih besar dari 7. Oke, karena 10 posisinya ada di kanannya 7. Kanan, kiri. Oke. Nah, 10 lebih besar dari 7, ini kita tuliskan dalam simbol matematika. 10 lebih besar dari 7. Atau kalau kita balik, 7 dulu yang kita tuliskan, 7 lebih kecil dari 10. Paham ya? Sekarang contoh yang kedua, kita akan membandingkan bilangan bulat negatif 2 dan 0 anak-anak. Kalian amati patokannya tadi, 0 ini berada di kanannya negatif 2. Ya, sehingga kalian bisa menyimpulkan 0 lebih besar dari negatif 2. Betul? Kita tuliskan dalam simbol matematikanya 0 lebih besar dari negatif 2. Kemudian kalau negatif 2 dulu yang kita tuliskan, negatif 2 lebih kecil dari 0. Pahami istilah-istilah ini. Selanjutnya, satu contoh lagi anak-anak. Kita akan membandingkan bilangan negatif 6 dan negatif 10. Ya. Negatif 6 posisinya terletak di kanannya negatif 10. Jadi, negatif 6 lah yang lebih besar dibandingkan negatif 10. Ya. Negatif 6 lebih besar dari negatif 10. Dalam simbol matematika, kita tuliskan negatif 6 lebih besar dari negatif 10. Kalau kita tuliskan negatif 10 dulu, negatif 10 lebih kecil dari negatif 6. Oke? Nah, jangan bingung pada saat membandingkan dua bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa penerapan atau aplikasi dari pemakaian bilangan bulat pada beberapa kegiatan sehari-hari. Nah, yang pertama, penerapan bilangan bulat pada waktu. Kembali lagi ke tadi, waktu di seluruh dunia. Kenapa waktu di seluruh dunia ini bisa berbeda, anak-anak? Karena kita ada tinggal di atas bumi. Bumi itu kan berputar ya, berotasi. Inilah yang menyebabkan waktu di setiap tempat itu tidak sama. Dan patokan atau acuan yang ditetapkan kesepakatan bersama secara internasional, daerah yang terletak di GMT Greenwich Mean Time ini adalah daerah yang ditetapkan dengan patokan bilangan bulat 0. Kemudian ingat, daerah di kanannya GMT ini akan bertambah 1 jam berdasarkan pengaturan ini. Dan yang di kirinya GMT itu akan berkurang 1 jam dibandingkan waktu yang ada di daerah-daerah GMT ini. Nah, sekarang kita selidiki. Jika di Inggris itu pukul 00.30 anak-anak. Inggris itu terletak di daerah GMT ini anak, di sini ya. Inggris ada di daerah sini. Inggris itu pukul 00.30. Nah, kalian diminta menentukan waktu yang ada di Jakarta. Jakarta tadi tempatnya di Indonesia ya anak-anak ya. Indonesia di sini ya. Indonesia di sini, ini. Jakarta ada di Jawa, di Pulau Jawa, di Jawa Barat ya.
berarti dia posisinya ada di sini. Lah, di sini di plus 7 ini. Kalau di Inggris itu 00.30 waktunya, maka di Jakarta ini anak-anak, ingat selisihnya 7 ya. Kalian tambah 7. 00.30 kalian tambah 7 jam. Berarti di Jakarta pukul 07.30. Seperti itu. Sekarang Ibu mau fokus ke kepulauan Indonesia saja, anak-anak. Ya, ini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Kemudian ini ada kepulauan daerah timur ya, sampai Pulau Irian Jaya. Nah, sama dengan pembagian daerah tadi ya. Di daerah Indonesia itu ada plus 7, plus 8, plus 9. Ini ya anak-anak ya. Nah ini, garis merahnya kalian amati. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, sebagian Pulau Kalimantan itu selisih 7 jam dari GMT ya. Kemudian di Indonesia Tengah itu selisih 8 jam dari GMT. Dan di daerah timur Indonesia ini selisihnya 9 jam dari GMT. Nah anak-anak perhatikan, sekarang khusus di Indonesia, dari Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur itu selisihnya 1 jam. Dari Indonesia, ini Barat tadi ya, dari Indonesia Tengah dengan Indonesia bagian Barat itu selisihnya 1 jam. Sedangkan Indonesia bagian Timur dengan Indonesia bagian Barat itu selisihnya 2 jam ya. 9 kurangi 7, 2 jam. Sehingga kalau kita anak-anak posisinya di Malang ya kan. Malang itu kan masuk di sini ya. Kita Malang. Pertanyaannya di Pulau Maluku itu pukul berapa gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Jika di Malang pukul 10.00, ini di sini kita pukul 10 ya. Kita pukul 10. Kita disuruh menentukan waktu yang ada di Pulau Maluku anak-anak. Pulau Maluku itu ada di sini anak-anak. Ya, di sini. Di Indonesia bagian timur ya, di daerah sini. Nah, selisihnya dengan di Kota Malang itu adalah 2 jam ya. 9 kurangi 7. Malang di sini, Maluku di sini. Selisihnya 2 jam. Jadi jika di Malang pukul 10, maka di Maluku sana pukul 12. Oke? Itu contoh penerapan di waktu anak-anak. Sekarang penerapan bilangan bulat yang kedua itu pada alat pengukur suhu termometer anak-anak ya. Alat pengukur suhu termometer biasanya yang kalian jumpai adalah alat pengukur suhu tubuh ya. Bentuknya macam-macam untuk termometer itu. Jadi di sini kalian amati. Ini ada 2 besaran termometer, ada Celsius dan ada Fahrenheit. Nah, sekarang kalian amati yang derajat Celsius ini anak-anak. Di sini 0 ya, 0 derajat. Kemudian ke atas ini 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat bertambah positif. Oke? Kalau ke bawah, ini berarti berkurang. Ini negatif 10 derajat anak-anak, negatif 20 derajat, negatif 30 derajat. Nah, kemudian untuk pengukuran suhu tubuh, itu biasanya kalian sudah paham ya anak-anak ya. Ini hanya Ibu menjelaskan saja terkait dengan zat cair. Suhu uap air itu pasti di atas 100 derajat Celcius. Wah, ini panas sekali ya anak-anak ya. Kemudian suhu air itu antara 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Jadi ini suhu air. Sedangkan suhu es ya, suhu es kan dingin ya anak-anak, es itu ya. Suhu es itu mesti di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini untuk penerapan di IPA ya kan. Nah, pada suhu 0 derajat itu terjadi perubahan air menjadi es. Oke? Dan nanti es itu akan membeku, suhunya bisa jadi negatif 30 derajat, negatif 25 derajat, dingin sekali ya. Dan pada suhu 100 derajat Celcius itu anak-anak terjadi perubahan air menjadi uap air. Jadi air mendidih, bayangkan seperti itu. Oke? Itu penerapan bilangan bulat pada termometer. Selanjutnya, nah ini penerapan bilangan bulat pada penentuan letak suatu tempat atau ketinggian benda dari permukaan air laut anak-anak. Ya.
Nah, sekarang kalian amati, di sini ada lautan yang sangat indah ya. Ini ada pantai berpasir putih. Kemudian di sini ada banyak pohon-pohon kelapa. Di atas permukaan air laut ini ada perahu ya anak-anak ya. Nah, sekarang penerapannya dengan bilangan bulat anak-anak. Nah, disepakati anak-anak, permukaan air laut atau garis pantai ya, itu sebagai 0 meter ya, 0 meter. Ini nolnya. Kemudian di atas permukaan laut biasanya daratan ya. Daratan di atas permukaan laut itu menunjukkan ketinggian dan dinyatakan dalam bilangan bulat positif seperti termometer tadi. Kemudian dari permukaan laut ke bawah, berarti ke dalam lautnya ya anak-anak ya. Itu berarti menunjukkan kedalaman. Kedalamannya dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Di gambar ini, di ilustrasi ini, berarti ketinggiannya dari perahu ini adalah 0 meter. Karena dia ada di atas permukaan air laut. Kemudian sekarang kita amati yang pohon kelapa ini. Pohon kelapa ini ya, ketinggiannya ya anak-anak ya, dari permukaan air laut atau dari pantai, ini adalah 10 meter. Kita mengukurnya dari 0 meter ke tingginya pohon kelapa. Ya, ini tingginya 10 meter untuk pohon kelapa. Nah, kemudian di pantai yang indah ini, di dalamnya ternyata ada seorang penyelam anak-anak. Penyelam ini, kita cek kedalaman penyelam ini dari permukaan air laut. Nah, ini kita cek dari permukaan air laut ke bawah, berarti ini kedalaman. Kalau dari permukaan air laut ke atas itu ketinggian ya anak-anak ya. Nah, kedalamannya adalah 13 meter. Oke. Nah, ini contoh penerapan bilangan bulat untuk menentukan ketinggian atau kedalaman benda dari permukaan air laut. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini. Ingat, matematika itu selalu menantang dan menyenangkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, selalu semangat belajar. Dah.